Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok Dua. ingin menyampaikan tugas besar kami mengenai hak kebebasan berpendapat di era digital. Di sini saya Olga Andini Febrina Samosir dengan NIM A022041. Saya Muhammad Al-Bicarin dengan NIM A022007. Saya Adelia Stefani Haloho dengan NIM A022063. Saya Tiffany Eugenia Boki dengan NIM A022039. Saya Fransiskus Dionisius Pandiasa dengan NIM A022056. Sekian perkenalan kami, selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Pancasila dengan dosen pengampu Dr. Zubairo Wiono SH MPD. Kali ini kami akan melakukan presentasi mengenai hak kebebasan berpendapat di era digital. Adapun anggota kelompok 2 Pancasila kami terdiri dari 5 anggota, yaitu yang pertama ada Muhammad Alfi Syahrir dengan NIM A022007, kemudian ada Tiffany Eugenia Boki dengan NIM A022039, kemudian ada Olga Andini Febrina Samosir dengan NIM A022041, kemudian ada saya sendiri Fransiskus Dionisius Pandiasa dengan NIM A022056, kemudian ada Adelia Stefani Haloho dengan NIM A022063. Yang pertama mengenai hak kebebasan berpendapat. Hak kebebasan berpendapat adalah hak yang diberikan kepada setiap individu untuk menyatakan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, tanpa takut akan adanya tindakan represif dari pihak lain. Hal ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara serta masyarakat. Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dinilai sebagai salah satu kunci demokrasi. Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dibutuhkan dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Hak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia. Hak mengandung unsur perlindungan, kepentingan, dan kehendak. Hak selalu berkorelasi dengan kewajiban sebagai bentuk keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Keseimbangan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan bentuk keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Kesadaran akan adanya suatu tanggung jawab atas setiap perbuatan akan memberikan dampak pada anggota masyarakat harus terus ditanamkan. Kekuatan akan rasa tanggung jawab memberikan implikasi atas kehati-hatian dalam melakukan suatu perbuatan. Kebebasan berpendapat di media sosial merupakan hal yang wajar mengingat di era reformasi saat ini terdapat hak kebebasan berpendapat yang tercantum dalam pasal 28 ayat 3 UUD 1945. Kebebasan berekspresi sebenarnya didapatkan karena adanya hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 14 hingga 32. Setiap individu bebas mengemukakan pendapatnya baik berupa lisan, tulisan, dan lain-lain seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum. Walaupun tujuan dari kebebasan berpendapat adalah untuk memajukan bangsa Indonesia, akan tetapi pemanfaatan kebebasan berpendapat yang salah akan menjadikan bumerang dan ancaman bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Dapat dikatakan bahwa kebebasan berpendapat di media sosial tidak memiliki batasan sehingga orang-orang dapat menyebarkan hal-hal negatif dengan mudah. Untuk dapat mengkaji hal tersebut, maka dilakukan penelitian terhadap kebebasan berpendapat pada media sosial di Indonesia. Secara umum, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dampak dari kebebasan berpendapat dan penggunaan media sosial, sehingga dapat diketahui tantangan nyata dan batasan-batasan yang membatasi aktivitas media sosial di Indonesia. Penerapan hak kebebasan berpendapat. Contoh penerapan hak kebebasan berpendapat dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan memberikan pendapat yang konstruktif dan menghargai pendapat orang lain. Selain itu, media sosial juga merupakan salah satu contoh penerapan hak kebebasan berpendapat dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam media sosial, setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya tentang suatu topik atau isu tertentu. Pada penerapan kebebasan berpendapat, dapat mencakup adanya kegiatan dalam mengutarakan suatu gagasan mengenai suatu pemodelan maupun suatu hasil karya. Adapun hasil karya tersebut dapat berupa suatu video unggahan yang diterbitkan dalam media sosial. Selain itu, masih banyak hasil karya lainnya yang dapat menjadi suatu kritikan dari beberapa individu yang menyaksikan hal tersebut. Adapun kritikan tersebut yang merupakan suatu pendapat yang diutarakan pada suatu hasil karya tersebut. Pendapat tersebut dapat memberikan hal yang positif maupun hal yang bertentangan dengan khalayak lainnya. Nah, dari hal tersebut, maka diperlukan adanya kebebasan dalam mengutarakan pendapat untuk mengetahui gagasan dari beberapa individu. Penerapan hak kebebasan berpendapat dapat digunakan ketika sedang melakukan suatu pertemuan ataupun suatu kegiatan musyawarah. Pada kegiatan yang dilakukan guna mendapatkan kesimpulan dari suatu aktivitas, diperlukan adanya beberapa pendapat yang diutarakan oleh beberapa individu yang kemudian akan mendapatkan kesimpulan dari rapat tersebut. Adapun kesimpulan yang didapatkan tersebut akan menghasilkan suatu kreativitas ataupun tujuan dari keberlangsungan kegiatan tersebut. Hal tersebut merupakan suatu hal mengenai pentingnya memiliki hak kebebasan berpendapat, dikarenakan pendapat tersebut dapat dipertimbangkan untuk mencapai suatu ketentraman maupun suatu hasil yang kemudian membantu berkembangnya suatu hal yang ingin dilakukan. Dampak hak kebebasan berpendapat. Hak kebebasan berpendapat memiliki dampak yang signifikan dalam masyarakat. Di satu sisi, hak ini memungkinkan individu untuk menyampaikan pendapat mereka tanpa takut akan penganiayaan ataupun hukuman. Di sisi lain, hak kebebasan berpendapat juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak diatur dengan baik. Hal ini dapat mengarah pada penyebaran informasi palsu atau bahkan membahayakan keamanan nasional. Dengan kemudahan yang ada, maka pada suatu isu atau permasalahan yang sedang terjadi baik dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi, masing-masing individu dapat merespon atau mengemukakan pendapat dengan mudah. Hal ini menyebabkan pengaruh pendapat di media sosial terhadap suatu permasalahan sangat besar. Kebebasan pendapat ini seperti yang telah disebutkan apabila tidak dimanfaatkan dengan baik dapat memberikan dampak yang negatif. Hal ini dapat menurunkan kualitas dari generasi yang ada. Berdasarkan hasil kuesioner yang didapatkan, tantangan utama dalam menjaga kebebasan berpendapat di era digital mencakup penyebaran informasi palsu dan hoax yang dapat dengan mudah menyebar melalui platform digital, sensor dan pembatasan terhadap konten online yang membatasi kebebasan berpendapat. Selain itu juga ada serangan dan pelecehan online yang mempengaruhi kenyamanan dan kebebasan berpendapat. Kemudian ada pemisahan pendapat dan polarisasi yang terbentuk melalui filter bubble atau filter biru di media sosial, serta akses keterbatasan dan kesenjangan digital yang membatasi partisipasi individu. Selain itu, penyalahgunaan kebebasan berpendapat seperti kurangnya pemahaman tentang literasi digital dan risiko penyebaran kebencian dan diskriminasi juga menjadi tantangan penting. Untuk menjaga kebebasan berpendapat di era digital, diperlukan adanya upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan memastikan adanya ruang yang sehat, inklusif, dan bertanggung jawab bagi berbagai macam pendapat. Demokrasi dan kebebasan berpendapat di era digital. Kebebasan yang melekat pada setiap individu, salah satunya adalah kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat. Jalannya demokrasi dalam suatu negara ditandai dengan adanya
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Selain itu, tentu diperlukan juga peran dan partisipasi masyarakat. Kebebasan berekspresi dan berpendapat tergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang. Demokrasi memberikan peluang kepada setiap orang untuk menikmati kebebasan yang dimilikinya secara proporsional karena kebebasan seorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasan berekspresi merupakan elemen penting dalam jalannya demokrasi dan partisipasi publik. Hal ini diperlukan agar terciptanya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik atau dalam hal pemungutan suara. Apabila masyarakat kebebasannya dilanggar, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah telah berlangsung secara otoriter. Dalam kehidupan masyarakat, demokratis mengakui adanya HAM. Kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi hak dasar yang dipenuhi, dilindungi, dan dihormati oleh negara. Hubungan kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam negara demokrasi menjaga persyaratan dalam terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas yang sangat penting bagi kemajuan perlindungan HAM. Pada penelitian yang dilakukan ini, termasuk pada jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian berdasarkan hasil observasi melalui kuesioner yang dibagikan dengan menggunakan GIFOM, melakukan wawancara terhadap beberapa individu sebagai salah satu sumber dan beberapa hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan adanya topik hak kebebasan berpendapat di era digital. Adapun beberapa pertanyaan yang ditanyakan sebagai berikut. Yang pertama, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga kebebasan berpendapat di era digital? Adapun tanggapan yang ditanggapi oleh beberapa narasumber, yaitu yang menjadi tantangan utama adalah mengenai terlalu bebasnya untuk mengutarakan pendapat dari seseorang. Kebanyakan dari kita terlalu berlebihan dalam mengutarakan pendapat sampai-sampai pendapat yang kita utarakan tersebut tanpa kita sadari ternyata telah menyinggung beberapa pihak. Tantangan utama adalah setiap orang dalam menyampaikan pendapat terkadang tidak beretika, mulai dari bermunculannya hate speech serta banyaknya hoax. Respon orang lain dalam menanggapi suatu info hoax yang bisa tersebar di mana saja. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana individu dalam memerangi penyebaran informasi palsu ataupun berita hoax yang dapat memengaruhi hak kebebasan berpendapat? Adapun beberapa jenis tanggapan dari hasil wawancara kami, yaitu setiap informasi yang diperoleh harus diklarifikasi kebenarannya. Setiap individu harus melakukan cek berita yang tersebar apakah fakta dari sumber resmi, melaporkan media atau pihak pemberian informasi palsu, menyaring berita pilihan sumber yang terpercaya. Jangan mudah percaya terhadap kabar yang masih simpang siur dan belum ada buktinya. Kemudian mencari kebenaran informasi dan bijak dalam mengelola informasi serta bermedia sosial sesuai dengan peran individu dalam memerangi penyebaran berita palsu. Itu yang harus kritis dalam menerima informasi, karena setiap informasi itu tidak bisa ditelan mentah-mentah gitu saja, tapi terus disebarin ke orang lain. Kita harus mastiin informasi itu benar atau enggak, supaya nggak termakan dengan isu-isu hoax atau berita bohong. Mengidentifikasi berita hoax, melaporkan berita hoax, mengedukasi publik, dan dapat menggunakan media sosial dengan bijak. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana peran pemerintah dalam menjaga dan melindungi hak kebebasan berpendapat di era digital?
Adapun tanggapan dari narasumber yaitu peran pemerintah dalam menjaga dan melindungi hak kebebasan berpendapat di era digital adalah penting. Mereka dapat merumuskan kebijakan-kebijakan yang mendukung kebebasan berpendapat, menjaga keamanan dan privasi online, mendorong transparansi dan akuntabilitas platform digital, serta membangun kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat sipil. Pemerintah juga dapat mendorong literasi digital dan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak kebebasan berpendapat dan penggunaan yang bertanggung jawab dalam ruang digital. Dengan peran aktif pemerintah, diharapkan terciptanya lingkungan di mana warga negara dapat berpartisipasi, menyalurkan pendapat, dan berbagi informasi secara bebas tanpa takut terhadap penindasan atau ancaman, memberikan perlindungan hukuman bagi setiap masyarakat, memperkuat informasi melalui info seperti Kominfo, menyampaikan pendapat mengenai pasal 1 ayat 1 yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikannya secara lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak setiap orang dalam berpendapat, maka hak kebebasan berpendapat penting untuk diterapkan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana individu dapat menggunakan hak kebebasan berpendapat di era digital dengan bertanggung jawab dan menghindari penyebaran kebencian atau diskriminasi? Untuk tanggapannya, individu dapat menggunakan hak kebebasan berpendapat di era digital dengan bertanggung jawab dan menghindari penyebaran kebencian atau diskriminasi melalui beberapa langkah. Yang pertama, mereka dapat meriksa kebenaran informasi sebelumnya sebelum mereka melakukan pembagian atau penyebaran informasi, mengandalkan sumber terpercaya dan memverifikasi fakta. Kedua, berpikir secara kritis dan objektif, menghormati perbedaan pendapat, dan menghindari retorika kebencian atau diskriminatif. Ketiga, mereka dapat mengelola emosi dengan bijak dan tetap fokus pada argumen berdasarkan fakta. Selanjutnya, aktif dalam melaporkan konten yang melanggar kebijakan platform yang penting. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, individu dapat menggunakan hak kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab dan membantu menciptakan lingkungan online yang inklusif dan saling menghormati. Setiap individu harus diberikan pemahaman mengenai Undang-Undang ITE agar kedepannya dapat dengan lebih berhati-hati dalam melakukan penyebaran informasi. Pertanyaan yang terakhir, apakah kebebasan berpendapat di era digital dapat mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional? Jawabannya, kebebasan berpendapat di era digital memiliki potensi untuk mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional tergantung pada situasinya. Penyebaran informasi palsu dan hoax, radikalisasi dan ekstremisme yang didorong oleh platform online, serta penyebaran kebencian dan diskriminasi online dapat menjadi faktor yang mengancam stabilitas sosial. Oleh karena itu, penting untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap stabilitas dan keamanan nasional. Kolaborasi antara pemerintah, penyedia platform, dan masyarakat luas dalam mengembangkan kebijakan regulasi dan literasi digital yang mendorong kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab dan melindungi stabilitas sosial serta keamanan nasional sangat penting. Adapun beberapa tanggapan dari beberapa narasumber yaitu iya, karena ada istilah yang menyatakan mulutmu harimaumu. Berdasarkan hal tersebut, perlunya untuk senantiasa memperhatikan etika sebelumnya menyampaikan pendapat sehingga
tidak menyinggung dan juga menyebabkan perselisihan yang berkelanjutan. Namun untuk era sekarang mungkin yang lebih diperhatikan adalah jari jemari kita agar tidak seenaknya sendiri dalam menuliskan komentar atau menyampaikan pendapat. Kemudian tanggapan berikutnya juga dapat mengancam stabilitas. Mungkin sekian untuk penyampaian pertanyaan dan juga jawaban oleh para narasumber. Selanjutnya akan ditampilkan video wawancara kami terhadap beberapa narasumber dari berbagai kalangan. Akan saya mengajarin dengan MK 02 di sini. Saya ingin mencari Bapak tentang hak kebebasan berpendapat di era digital. Sebelumnya saya tahu nama Bapak. Nama saya Tri Wahyudi dari Satuan Pengamanan di kantor Puspin. Ya, di sini saya akan bertanya 5 pertanyaan. Ya. Jadi, yang pertama itu, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga kebebasan berpendapat di era Itu kebebasan yang saya digital itu sangat dikit akan yang riskan karena untuk masa-masa sekarang itu hanya anak-anak yang menginjak dewasa umur 15 sampai 17 tahun itu hanya rawan sekali untuk hal sekarang ini. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana peran individu dalam memerangi penyebaran informasi palsu atau berita hoax yang dapat mempengaruhi hak kebebasan berpendapat? Berita yang masih kita semua kita memiliki dulu apa benar apa tidaknya, terus jangan sampai menyebarkan kepada orang yang tidak kita kenal. Takutnya orang yang tidak kenal tersebut menyebarkan balik berita itu tidak benar ke seluruh masyarakat. Yang ketiga, bagaimana peran pemerintah dalam menjaga dan melindungi hak kebebasan berpendapat di era digital? Pemerintah sendiri harus tanggap dan bijaksana untuk memberikan informasi yang lebih jelas terhadap masyarakat, tidak pelin-pelan asalnya malam berita A di pagi siaran dan berita lain lagi yang sesuai dengan kategori yang dulu. Bagaimana individu dapat menggunakan hak kebebasan berpendapat di era digital dengan bertanggung jawab dan menghindari penyebaran kebencian atau diskriminasi? Untuk individu sendiri kita harus mewaspadai karena tidak semua berita itu benar. Banyak yang dipangku tahuan lah. Untuk individu kita sendiri untuk menjaga rekan-rekan kita agar supaya tidak terjebak pada berita hoax yang sebetulnya. Oke, yang terakhir Pak, apakah kebebasan berpendapat di era digital dapat mengancam stabilitas sosial atau keamanan nasional? Pasti, karena itu kontribusinya nanti kepada media sosial dan kepada masyarakat umum pada semestinya untuk menjalankan aktivitas mereka sesuai ini kan bisa beda ini bisa tambah itu sebenarnya dan Mungkin itu aja. Terima kasih Bapak. ya sama-sama. Kenalkan, nama saya Dewi Stefani dari Akademi Forum Bidang Indonesia. Baik, di sini saya akan mewawancarai sebelumnya saya kembali dulu. Halo, nama saya Antonia Christian dari Parahyangan Fakultas Kesehatan. Saya mewawancarai yang pertama, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga kebebasan berpendapat di era digital? Menurut saya, kebebasan berpendapat ya justru sekarang semakin bebas karena pada era digital itu orang sekarang mereka bebas-bebasnya. Kemudian batasannya itu justru ada pada individu-individu lainnya.
Kalau jadi misalnya ada apa ya opini yang nggak sesuai gitu sama orang lain, terus kan otomatis orang lain ini bakal apa ya menolak gitu kan. Nah, jadi itu sendiri batasannya. Kedua, bagaimana pengaruh media sosial sendiri dan platform digital terhadap hak kebebasan berpendapat? Kalau menurut saya, platform digital seperti media sosial itu sangat adanya kebebasan berpendapat. Ya justru bahkan malah apa ya kayak sekarang lagi tren tweet kan kayak Twitter ya, jadi bisa dilihat kalau orang-orang tuh malah berlomba-lomba untuk apa ya membuka forum buat opini orang lain gitu loh. Apakah batasan yang wajar dalam melindungi kebebasan berpendapat di era digital? Kalau menurut saya batasan yang wajar itu sebenarnya baik lagi soal kalau di Indonesia itu soal sara ya. Jadi karena apa ya? Jadi batasan sendiri karena di sini tuh sara itu sensitif. Jadi sebaiknya ya kalau misalnya mau dibahas pun dibahas dengan penuh hormat ya, atau kalau enggak paling enggak dimengerti dulu gitu caranya sendiri itu apa. Bagaimana peran ibu dalam memerangi penyebaran informasi palsu dan hoax yang dapat mempengaruhi hak kebebasan berpendapat? Menurut saya kalau orang hoax itu dalam berpendapat. Kalau saya tuh saya sempat kriminal ya, saya suka kriminal atau forum resmi lah. Nah, sebenarnya itu salah satu saya juga karena misalnya saya mengangkat suatu isu soal kesalahan dan ini kemudian dibahas isu ini dikaji kembali lagi cara saya seperti itu. Yang terakhir, apakah hak kebebasan berpendapat dapat bertentangan dengan perlindungan privasi individu dan Kebebasan berpendapat sama hak individu ya sangat bisa kalau saya sangat bisa karena tiap individu itu pasti punya, jadi kayak faktornya ke keras kepala itu pasti ada. Jadi menurut saya sangat ada, tapi nggak berarti dibenarkan gitu maksudnya. Jadi kita juga harus tahu batasan yang meskipun ini hak kita, tapi kita orang lain juga punya hak yang sama, jadi kita menghormati hak tersebut. sekian pertanyaan saya. Selamat Pak, saya Olga Andin Febrina Samosir, mahasiswa AKMET Angkatan 2022, ingin mempertanyakan sesuatu tentang tugas besar Pancasila kami. Boleh dimulai Pak? Silakan. Yang pertama itu apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga kebebasan berpendapat di era digital? Tantangan utama dalam menjaga kebebasan digital di era digital menyebarkan informasi palsu atau hoax yang mendapat dengan mudah menyebarkan melalui informasi digital, sensor dan pembatasan hukum terhadap konten online yang membatasi kebebasan pendapat, serangan dan pelecehan online yang mempengaruhi kenyamanan dan kebebasan berpendapat. Oke, nomor 2 nih Pak. Ya. Bagaimana peran individu dalam memerangi penyebaran informasi palsu ataupun berita hoaks yang dapat mempengaruhi hak kebebasan berpendapat? Peran individu dalam penyebaran informasi palsu atau berita hoax yang dapat mempengaruhi hak kebebasan dan pendapat sangat penting. Individu dapat kontribusi dengan melakukan verifikasi informasi sebelum membagikan sumber terpercaya, melaporkan konten yang mencurigakan, mengedukasi orang lain tentang bahaya informasi palsu, dan terlibat dalam program registrasi media. Oke. Yang ketiga itu bagaimana peran pemerintah dalam menjaga dan melindungi hak kebebasan berpendapat di era digital? Peran pemerintah dalam menjaga dan melindungi hak kebebasan berpendapat di era digital adalah penting. Mereka dapat merumuskan kebijakan yang mendukung kebebasan berpendapat, menjaga keamanan dan verifikasi online, mendorong transparansi dan akuntabilitas platform digital, serta membangun kemitraan dengan sektor swasta. Oke.
Yang keempat, Pak, bagaimana individu dapat menggunakan hak kebebasan berpendapat di era digital dengan bertanggung jawab dan menghindari penyebaran kebencian atau diskriminasi? Individu dapat menggunakan hak kebebasan berpendapat di era digital dengan bertanggung jawab dan menghindari penyebaran kebencian atau diskriminasi. Nah, melalui beberapa langkah. Pertama, mereka dapat memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikan, mengandalkan sumber terpercaya dan verifikasi fakta. Kedua, berpikir secara kritis atau objektif, menghormati perbedaan pendapat dan menghindari retorika kebencian. Oke. Apakah kebebasan berpendapat di era digital dapat mengancam stabilitas sosial atau keamanan nasional? Kebebasan berpendapat di era digital memiliki potensi untuk mengancam stabilitas sosial atau keamanan nasional tergantung pada situasinya. Penyebaran informasi palsu dan hoax, radikalisasi dan ekstreminasi yang didorong oleh platform online serta menyebarkan kebencian dan diskriminasi online. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, makasih Pak. Permisi Kang. Oh, iya ada apa? Di sini kami dari kelompok kami ingin membuat tugas Pancasila mengenai kebebasan berpendapat dalam era digital. Ya, perkenalkan, nama saya Tiffany Aulinia Boki dengan NIM A022-039. Apakah Kang bersedia untuk diwawancarai? Oh iya, nggak apa-apa, silakan. Sebelum itu diperkenalkan dulu namanya. Oh, perkenalkan, saya Fernanda Wisbaya, mahasiswa AME tahun 2022. Baik, yang untuk pertanyaan pertama, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga kebebasan berpendapat di era digital? Kalau menurut saya ya, tantangan dalam kebebasan berpendapat itu tentang kemampuan seseorang itu dalam menggali informasi di era digital. Informasi sangat banyak, untuk itu perlu kita mencari informasi tersebut dengan selektif. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana peran individu dalam memerangi penyebaran informasi palsu ataupun berita hoax yang dapat mempengaruhi hak kebebasan berpendapat? Kalau menurut saya dia sebagai pelaku utama yang berkontribusi aktif dalam memerangi berita hoax. Jika dia pelaku utama, dia dapat untuk sebagai tameng pelindung dari informasi hoax tersebut dan menyebarkan informasi yang tentunya konkret dan bersikap positif. Untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana peran pemerintah dalam menjaga dan melindungi hak kebebasan berpendapat di era digital? Pemerintah sebagai penyelenggara utama memiliki peran membuat aturan undang-undangan dan juga memiliki kebijakan dalam merumuskan peraturan baru terkait tentang kebebasan berpendapat dan juga sebagai aturan-aturan tertulis maupun tidak tertulis yang dikemukakan oleh pemerintah tersebut. Menurut Akang, bagaimana individu dapat menggunakan hak kebebasan berpendapat di era digital dengan bertanggung jawab dan menghindari penyebaran kebencian atau diskriminasi? Individu bisa menggunakan platform digital seperti media sosial untuk mengungkapkan pendapat mereka. Kemudian bisa ditemukan dalam contohnya Twitter, Instagram, dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi perlu edukasi lebih lanjut pada kegiatan dari pemerintah, mungkin seminar yang tidak menyinggung sara. Indonesia kan juga kebinekaan tunggal ika begitu. Untuk pertanyaan terakhir, apakah kebebasan berpendapat di era digital dapat mengancam stabilitas sosial atau keamanan nasional? Menurut saya tidak, karena kebebasan itu masuk dalam salah satu demokrasi. Kita kan negara demokrasi, pastinya kebebasan untuk berpendapat itu dijunjung tinggi gitu. Itu aja sih dari saya. Makasih Kang. Iya, sama-sama. Foto dulu. Ini udah. Berdasarkan hasil penelitian kami dan wawancara kami terhadap beberapa narasumber, dapat kami simpulkan bahwa penting untuk diingat bahwa kebebasan berpendapat juga berampingan dengan nilai-nilai etika, saling menghormati, dan dialog yang konstruktif. Meskipun pendapat mungkin berbeda, penting untuk menciptakan ruang diskusi yang sehat dan saling mendengarkan agar pemahaman yang lebih baik dapat terbentuk dan kesepakatan dapat dicapai.
Mungkin untuk sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam presentasi dan wawancara kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video presentasi dan wawancara kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.